Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Mustaqim. Unit kerja saya di SMP IT Bina Amal, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Halu Oleo. NIM PPG saya A3S3 22174. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa video praktek pembelajaran dengan materi ekonomi kreatif di SMP IT Bina Amal kelas 9. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Dan berikut adalah video uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya, terima kasih ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, bisa disiapkan alat tulisnya ya, buku paketnya, kemudian tabnya ya, bisa disiapkan, duduk yang rapi ya. Kemudian kalau ada yang ini tempat minumnya siapa ya, dibenerin. Oke, minta tolong ya, salah satu untuk memimpin doa. Jika berdoa, Tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni rusli wa inni syari nafsi rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih ya atas doanya. Semoga kita dalam pembelajaran hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kelancaran. Kemudian Pak Mustaqim mau mengabsen ya kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada ya, hadir semua ya. Ini ya, terima kasih. Kalau begitu kita bisa melanjutkan langsung ke materi ya. Jadi Pak Mustaqim sebelumnya akan menayangkan sebuah video ya tentang ekonomi kreatif ya. Dengan segala potensi Ya, silakan bisa kalian lihat ya, bisa disimak ya. berbagai peluang usaha dan bisnis kreatif, khususnya bagi ranah UMKM. Apalagi selama pandemi, kreativitas menjadi hal penting agar bisnis tetap menarik untuk dilirik banyak orang. Namun ternyata ada beberapa jenis peluang usaha bisnis kreatif lainnya di luar negeri yang masih jarang ada di Indonesia. Tentunya tidak ada salahnya untuk menjadikan bisnis kreatif di luar negeri ini untuk dikembangkan di Indonesia. Berikut ini 5 jenis peluang usaha bisnis kreatif yang populer di luar negeri tapi masih jarang ada di Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe channel Bisnis Bagus, dukung channel ini agar terus berkembang dan selalu update video terbaru setiap harinya. Yang pertama, jasa sewa ayam. Jika selama ini bisnis ternak ayam sudah sangat biasa di Indonesia, maka di luar negeri, tepatnya di Traverse City, Chicago, Amerika Serikat, ada sebuah bisnis jasa penyewaan ayam. Dengan menyewakan ayam, sang pencetus ide Leslie Suito ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan telur ayam. Dan menariknya, ide usahanya tersebut mendapatkan sambutan positif dari banyak masyarakat di sana. Uniknya, ayam yang disewakan tersebut akan dikembalikan jika sudah berhasil menetaskan sebuah telur yang nantinya akan dikonsumsi. Kedua, pom bensin berjalan. Selanjutnya adalah peluang usaha menciptakan pom bensin berjalan. Memang di Indonesia sudah banyak yang berjualan bensin eceran. Namun bagaimana jika kendaraan mogok atau habis bensin di tempat yang terpencil dan tidak ada penjual bensin eceran? Nah, di Amerika sudah ada sebuah peluang usaha menciptakan pom bensin berjalan. Di mana jika ada kendaraan yang mogok atau sudah kehabisan bensin, maka sebuah truk kecil bermuatan bensin bisa langsung dipanggil lewat telepon ataupun internet untuk mengisi bahan bakar. Ketiga, cuci mobil panggilan.
Kalau tadi sudah ada jasa pom bensin berjalan, maka sekarang ada usaha kreatif yakni cuci mobil panggilan yang bisa ditelepon langsung bahkan ketika kamu tengah berada di rumah. Peluang usaha seperti ini berangkat dari kebiasaan masyarakat perkotaan yang tidak memiliki waktu banyak bahkan hanya untuk sekedar mencuci mobil mereka, khususnya di luar negeri dengan tingkat pekerjaan yang padat dan tinggi. Keempat, pembuatan sandal custom. Masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan penggunaan sandal sehari-hari. Namun sayangnya, masih sangat sedikit para pengusaha yang berpikir kreatif untuk menjadikan sandal sebagai salah satu barang yang menarik untuk dibeli. Terbukti, di luar negeri bisnis sandal custom atau yang bisa dipesan sesuai keinginan sendiri sudah mulai banyak dijalankan. Tak hanya sepatu, dengan metode custom ini sandal yang dijual bisa memiliki harga yang cukup tinggi. Kelima, tanaman dengan menggunakan listrik. Salah satu perusahaan di Amerika Serikat telah berhasil mengembangkan sebuah metode untuk menanam tumbuhan di dalam ruangan tertutup dengan menggunakan listrik. Cara ini sangat berguna bagi orang-orang yang ingin memelihara tanaman ataupun ingin berkebun namun memiliki lahan rumah yang sempit. Di Indonesia, peluang usaha seperti ini sangat cocok ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di apartemen ataupun perumahan yang tidak memiliki banyak lahan. Dengan begitu, mereka pun bisa bercocok tanam tanpa perlu repot mencari tanah atau pot untuk tempatnya. Nah, itulah 5 ide bisnis kreatif yang masih jarang ada di Indonesia. Semoga menjadi referensi untuk mengembangkannya di Indonesia. Baik, menarik bukan materinya tadi ya? Videonya tentang ide-ide bisnis kreatif ya. Baik, sebelumnya ada yang masih ingat kita kemarin sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Perdagangan internasional. Oh ya, sebutkan nama ya, kemudian bisa menjawab ya. Vida. Ya. Terus materi sebelumnya itu tentang perdagangan internasional. Oh ya, terima kasih ya. Kemudian, ya tentang perdagangan internasional ya. Kemudian, apakah dari kalian yang keluarganya ya memiliki usaha atau bisnis seperti itu? Ada tidak? Oh ya, sebutkan namanya. Izah. Izah ya. Ada catering, cafe Catering, sama ya? bakery. Cafe sama bakery, Bakery, ya. ya. Oh ya. Pernah bantu-bantu juga? Wah, pernah magang sejak SD. Oh, pernah magang sejak SD ya? Ada cita-cita jadi pengusaha? Amin. Ya, amin ya. Luar biasa ya, Izah Aulia. Baik, untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis ketergantungan antar uang, dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk KD 4.3-nya menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang, dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep ekonomi kreatif ya, menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kreatif, merancang ide bisnis kreatif berdasarkan 14 subsektor industri, menyajikan hasil karya atau produk ide bisnis ekonomi kreatif. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama setelah mengamati video pembelajaran materi konsep ekonomi kreatif, kalian dapat menjelaskan konsep ekonomi kreatif dengan benar. Kemudian setelah menyimak video, kalian dapat menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan menjawab soal pada lembar penilaian. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi ekonomi kreatif dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, jadi kita kali ini menggunakan model pembelajaran yang disebut dengan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek atau produk ya. Melalui pengamatan video, maka peserta didik dapat merancang ide bisnis kreatif berdasarkan 14 subsektor industri dengan penuh semangat, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian nanti di akhir ada ya, yang keempat ini setelah mengerjakan LKPD, kalian dapat menyajikan hasil karya atau produk ide bisnis kreatif menggunakan PowerPoint. Jadi nanti dikerjakan di tab seperti itu untuk membangun ekonomi kreatif dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Kita melihat dulu ya video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri.
115. Berikut adalah profil usaha saya, yaitu Safi Collection. Di sini saya menyediakan tas, SAP, baju, dan fashion wanita lainnya. Berikut ini adalah kontak yang bisa dihubungi. Alasan saya memilih online shop yaitu karena pada saat ini COVID-19 telah menyebabkan toko-toko sudah tutup. Oleh karena itu, online shop menjadi salah satu solusi terbaik untuk saat ini. Berikutnya yaitu tujuan usaha. Mempermudah berbelanja tanpa harus keluar rumah, menjadi toko online yang bisa dipercaya oleh pelanggan, memberikan kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, dan pastinya untuk mendapat penghasilan. Selanjutnya yaitu konsep usaha. Produk yang dijual berkualitas, unik, modis, dan pastinya kekinian. Strategi pemasaran yang diterapkan cukup sederhana, karena promosi bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Berikut adalah data pemilik nama Dewi Savitri, jenis kelamin perempuan, dan nama Vespa Rosari. Selanjutnya yaitu aspek pasar baru yang ditawarkan berupa fashion wanita. Target pasar semua orang yang mempunyai media sosial, pesaing semua toko yang menjual barang yang sama. Aspek pemasaran promosi menggunakan media sosial. Langkah-langkah promosi membuat akun media sosial mengupload gambar dari produk, memberikan tawaran seperti potongan harga, dan selalu melayani konsumen dengan baik. Itu konsep ide bisnis ya. Baik, tadi kalian sudah melihat ya video tadi. Kira-kira setelah menyimak video tadi, ada yang berani menyampaikan dari video tadi? Kira-kira kalau buat bisnis itu langkah-langkahnya itu seperti apa? Oh ya, sebutkan nama ya. Nama saya Anet. Kalau membuat bisnis itu kita pertama buat nama perusahaannya dulu. Habis itu kita itu membuat produk dari subsektor mana itu juga ditentukan dulu, sama kita itu mau ngehasilin produk atau jasa apa gitu. Ya. Terus? Apa lagi? Sudah itu aja. Oh, ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Mbak Janeta ya. Baik, setidaknya di LKPD itu kita juga nanti akan membuat ide bisnis sederhana ya. Ya, seperti ini ya. Setidaknya nanti yang akan kita buat dalam ide bisnis itu di dalamnya memuat nama perusahaan, kemudian subsektornya itu masuk subsektor apa, produk jasa yang dihasilkan itu apa, tempat usaha di mana, kemudian konsepnya seperti apa, upaya pengembangannya seperti apa ya. Sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung kerja kelompok ya. Kelompok 1 mana? Ini ya kelompok 1. Kelompok 2. Itu ya. Kelompok 3. Ini ya. Kemudian kelompok 4. Konita. Farah. Ara. Safira ya. Raisa. Baik, itu kemudian kalian bisa mulai membuka link LKPD-nya ya. Jadi nanti dibuka ya link LKPD-nya, ini ada alamatnya. Kemudian kalian bisa mulai mengerjakan dari sekarang dengan PowerPoint ya, langsung di PowerPoint sampai jam 11.30. Nanti sampai jam 11.20 nanti Pak Mustaqim akan mengingatkan ya, apakah pekerjaannya sudah selesai atau belum ya. Silakan bisa mulai dikerjakan ya. Silakan bisa diskusi ya, bisa membantu. Kemudian dalam mengerjakan itu kalian bisa mencari ya, mencari di buku paket ya. Yang lain bisa membantu ya, bisa membantu mengerjakan ya. Bisa. Gantian juga yang ketik ya. Ya, kalau ada kendala bisa. Ya. Yang pakai itu jangan ya. Slide baru ya. Ya, kalau nggak bisa copy berarti ketik. Yang soal nomor 3 yang membuat ide bisnis itu bisa lebih dari 1 slide ya. Ya nanti semuatnya ya. Nanti terakhir coba ditampilkan ya. Ditampilkan kayak gitu, kelihatan nggak tulisannya ya. Kekecilan, kebesaran ya. Tetap diperhatikan waktunya. Kalau
mau konsep dulu nggak apa-apa, tapi kalau langsung juga nggak apa-apa. Ya bisa dihapus ya, bisa langsung di PowerPoint-nya. Ya sambil kalian mengerjakan, Pak Mustaqim akan menilai kinerja ya dari masing-masing personal di setiap kelompok ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak ikut membantu ya mengerjakan ya. Harapannya semuanya bisa aktif ya, memberikan idenya. Ya ini kalau jawabannya nggak muat bisa dibuat 2 slide ya. 3 slide boleh ya. Ini diajak diskusi ya teman-temannya ya. Suruh bantu kerjakan. Silakan. Kalau ada kendala bisa ditanyakan ya. Upaya pengembangan itu pertama bisa produk ya. Yang dulunya satu produk bisa nambah produknya, atau bisa pemasaran ya. Yang dulunya satu lokasi bisa nambah lokasi, cabang-cabang kayak gitu ya. Atau nanti skalanya yang bisa mulai dari satu kecamatan atau satu kota ya, nambah lagi satu provinsi ya, seperti itu ya. 2 menit lagi Pak Mustaqim akan mengecek ya, akan mengecek hasil dari pekerjaan kalian ya, sudah sampai mana. Temennya dibantu ya, temennya dibantu kalau selesai. Pak Mustaqim akan mengecek ya dari masing-masing kelompok. Kelompok 4 sudah sampai mana? F ya. Ya. Tinggal terakhir ya. Ya. Jangan lupa nanti ditambahkan di 1 slide lagi untuk nama kelompok ya. Nama kelompoknya terserah kita. Kelompok 4 ya. Ya. Kelompok KJS. Oke, kelompok 3 udah selesai semua. Kemudian nama anggota kelompok udah? Oh, udah ya. Nah, coba seperti apa? Seperti apa hasilnya? Ya nih, flat banget kan Pak, jadi kita kasih gambar. Oh ya, bagus ya. Ya. Ini alhamdulillah kelompok 4 udah selesai ya, tinggal tambah desainnya ya. Nanti 5 menit lagi untuk finishing ya. 11.30 kita mulai maju presentasi ya. Kalau sudah selesai nanti didiskusikan ya, nanti yang pembukaan, pengenalkan siapa, yang jawab soal nomor 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Baik, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 udah sampai mana? Ini 4. Oh, kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah sampai mana? Kelompok berapa ini? 4 sudah sampai mana? Nomor berapa? 3. Yang ini udah belum? Udah semua, udah diketik? Oh, tinggal diketik ya. Ya, bisa dipercepat ya. Baik, ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 udah sampai mana? Sudah nomor mau itu lagi mau selesai. Kita nomor 3. Nomor 3 udah selesai? Ya, dipercepat ya. Karena yang kelompok sebelah udah selesai ya. Bisa dipercepat. Ini kalau nggak bisa cepat toh, ini mending berbagi. Yang tab ini 1 sama 2 ya. Ini Ahya bantuin ya. Ya, pakai 2 tab ya, biar cepat. 1 sampai 2 ya. Baik, untuk selanjutnya yang belum selesai bisa diselesaikan ya, sambil menyimak ya.
menyimak temennya yang presentasi. Nanti silakan kalau ada yang menanggapi ya. Berikan pertanyaan boleh ya. Kesan saran ya untuk ide bisnisnya juga boleh. Baik, silakan kelompok 3 ya bisa maju ke depan ya untuk presentasi dari LKPD-nya ya, produk yang telah dibuat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bisa memperhatikan ya. Nanti bisa memberi pertanyaan ya. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan IPS yang anggotanya Zahra, Happy, Devina, Nadine, dan Anet. Ya. Jadi yang pertama, ekonomi kreatif adalah Suaranya agak keras ya. ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dan mengandalkan ide dan pengetahuan. Udah? Untuk nomor 2, Ya, silakan. upaya meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama, bisa memberikan intensif pada pelaku usaha. Yang kedua, membuat roadmap ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Yang kelima, menyiapkan investor untuk pengembangan. Yang ketiga, rencana ide bisnis, Nanti ya. perusahaannya, Bascraft, subsektornya kerajinan, produknya dekorasi kerajinan dari kaca. Tempat usahanya dijual di toko online, di mall, atau di toko dekorasi. Jadi ini produk kita itu namanya kan Bascraft. Itu sebuah kerajinan dari kaca bekas. Jadi bisa dari botol kaca atau apa-apa gitu lah, pokoknya dari kaca. Terus kaca ini kita itu bisa jadi kerajinan yang bisa jadi miniatur monumen, kota atau apa, atau objek-objek kayak Hello Kitty atau apa. Terus ini Terus kerajinan ini itu dibuat untuk tujuan dekorasi, menghias-hias. Terus upaya pengembangan untuk produk ini itu ya kita bisa mengenalkan produknya kepada konsumen dengan cara mengiklankan produk menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Atau juga kita bisa ikut serta dalam pameran untuk memperkenalkan produk. Terus kalau misal sudah lebih laris, kita bisa menambahkan varian bentuk dan motif-motif yang lebih menarik. Terus ini Oke. contohnya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Kelompok lain yang sudah siap bisa dipersiapkan ya. Silakan, ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan ke kelompok 3? Silakan. Yang lain diperhatikan ya. Ya. Itu bisa custom wajah ya? Custom wajah. Bisa custom wajah. Oh ya, jadi ini kan untuk dekorasi yang tujuannya biar indah dan biar pemandangannya enak gitu ya. Jadi tergantung wajahnya kayak gimana gitu. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Ya mungkin bisa custom wajah kayak gitu. Ya. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Ya, silakan bisa ditutup ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Boleh tepuk tangan ya untuk kelompok 3 ya. Ya, tadi tentang ide bisnis tadi, jadi subsektornya kerajinan ya. Ya, apa tadi namanya?
Glasscraft ya, luar biasa ya. Selanjutnya dari kelompok berapa? Ya, silakan. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 mau presentasiin hasil diskusi kita di tugas UPS ini. Anggota kelompoknya ada Farah, Raisa, Ara, Safira, dan Konita. Yang pertama, konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan Suaranya agak keras ya. sebagai faktor utama dalam mewujudkan industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan yang menghasilkan kreasi dan daya cipta. Yang kedua, pengembangan data dasar ekonomi. Ya, silakan. Yang kedua, pengembangan data dasar ekonomi kreatif Indonesia yang dengan teknologi kreatif, meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif pemenciptaan identitas lokal daerah di satu dan dua serta identitas nasional. Ya, jadi kami bikin nama perusahaan yaitu KJS, kacamata jangan salah. Jadi bukan sembarangan kacamata. Terus ini subsektornya ada riset dan pengembangan. Ya. Dan produk atau jasanya yang dihasilkan kacamata VR. Luar biasa. Ya, jadi untuk tempatnya ada di pabrik, kantor, gudang. Jadi kacamata ini modelnya kayak kacamata VR touchscreen dan ada kayak hologramnya gitu. Jadi kita pakai kacamata, set nanti keluar set. Terus untuk upayanya ada membuat model, melakukan riset, memanfaatkan SDM, membuat produk, kerjasama dengan agensi, dan pemasaran. Tujuannya ini untuk kacamata konser tapi dari rumah. Jadi kayak dia pakai kacamata cuman bisa konser secara live paling depan. Tapi dari rumah. Ketiduran pun bisa. Tapi ya mahal harganya dulu. Harganya. Pak dikirim kemana Pak? Di kopi. Buat presentasinya itu aja, terus ada pertanyaannya. Disimpan dulu yang penting. Ya, udah. Udah. Silakan kalau ada yang tanya. Dari kelompok lain? Tidak ada. Itu tadi ada yang tanya, silakan. Tadi harganya berapa tadi? Ya. Ya, silakan. Kalau itu kacamatanya buat melihat masa depan bisa nggak? Bukan untuk peramal. Ya. Berarti fungsinya lebih cenderung untuk apa? Konser ya. Secara live, bukan live dong, berarti kan saya kacamata live. Konsernya gimana? Ya, ada yang ngadain konser, agensinya ngadain konser. Cuma ada sarana juga buat pakai kacamata itu loh. Nanti ada aplikasinya gitu, Oh gitu. Oh gitu. Kalian yang konser gitu ya? Lihat konser. Oh, sama agensinya. Oh gitu. Ya. Baik. Silakan bisa ditutup ya. Segitu aja. Sekian buat presentasi kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Ya. Imajinasinya ya. Ya maju semua nggak apa-apa. Bisa smart view ya? Bentar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini anggotanya ada Lea, dia, Dila, Lela, dan Fide. Konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi secara ekonomi. Suaranya yang keras ya. Ekonomi kreatif memiliki 4 sektor, yaitu yang pertama periklanan, yang kedua arsitektur, yang ketiga pasar barang bumi, keempat kerajinan, kelima desain, keenam fashion, ketujuh video film fotografi, 8 game, 9 musik, 10 seni pertunjukan, 11 penerbitan dan percetakan, 12 layanan komputer, 13 televisi dan radio, 14 desain dan pembuatan. Upaya mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang kedua, membuat program komprehensif. Yang ketiga, membentuk Indonesia Creative Council. Keempat, Pekan Produk Kreatif Indonesia PPKI. Yang keempat, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Yang kelima, festival ekonomi kreatif. 6, wahana kreatif. Dan 7, penciptaan identitas. Yang ketiga ada grand design. Namanya. Apa itu namanya? Apa itu? Namanya Arsik Ginting. Sektornya fashion, produknya Big 4 in 1. Tempat usahanya online, mall, konsepnya Konsepnya itu dalam satu tas itu kita tuh bisa jadiin 4 model. Yang pertama tote bag, yang kedua tas gendong, yang ketiga tas danteng, yang keempat tas geret, tas berentah, yang keempat. Nah, jadi dalam satu tas itu bisa beda-beda. Kalau saya mau pengen pakai tote bag, diubah jadi tote bag. Kalau pengen pakai koper, jadiin koper, pakai koper gitu. upaya pengembangan mengiklankan di medsos menggunakan produk tersebut agar lebih cepat dikenal. Silakan ya. Ini kan konsepnya kan satu desain tuh bisa buat Kenceng ya Kak ngomongnya. bisa buat tas aja. Bisa buat tas macam-macam kayak berubah. Apa? Ya. Terus kalau misalkan dijual tuh bentuk Apa sih kalian bentuk awalnya kayak gimana? Ganti. Untuk awalnya ya. Iya. kayak cuma tas apa atau gimana? Oh iya. Terus caranya berubah itu gimana? Iya. Apa nih reviewnya? Ya, silakan dijawab ya. Saya beda dua jenis lu nggak sampai apa beda-beda gitu ya. Ya, silakan. Kan kita yang bikin. Ya, silakan. Ini mungkin lebih kembali ke konsepnya tadi ya. Ya. Jadi tuh tasnya itu benar tuh kotak gitu kan, tas tenteng. Nah tapi kalau misalnya dia dibuka itu dia bisa ditarik, bisa robek. Jadi tuh bentuk kopernya tuh bukan roda gitu. Jadi bentuk kopernya itu tuh ya kalau dibuka awalnya kotak biasa. Nah tapi modelnya tuh kayak model pesawat. Jadi di bawahnya dibuka itu baru bentuk rodanya. Oke, seperti itu ya. Silakan bisa ditutup ya. Silakan bisa ditutup ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Satu ya. Jadi ya, kamu tulis di situ konsepnya akan dijelaskan waktu presentasi, tetap diketik ya. Karena itu nanti kan nggak mungkin kamu di PowerPoint-nya terus ya. Harus diketik. Selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Ya, silakan. Ya, waktunya dari sekarang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 2 mau ngasih tahu hasil kerja kita. Perkenalan dulu ya. Jadi kelompok 2 ada aku,
Aku siapa? Ada Iza, Iza. ada Ahmad, Ya. iya. Jadi kali ini akan menjelaskan tentang konsep ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ya, suaranya yang agak keras ya. Meningkatkan ekonomi kreatif, upaya pemerintah menyiapkan insentif untuk mengacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, membuat roadmap industri. Kementeriannya ada pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia, peningkatan penggunaan teknologi, dan PPKI. Ya, kita lihat ide bisnisnya ya tentang apa? AIFA ya. Apa itu AIFA? Silakan yang keras ya suaranya. Grand Desain Industri Kreatif nama perusahaan PT AIFA Indonesia jadi subsektor kuliner. Produk yang dihasilkan kreasi coklat tempe, tempat usaha didistribusikan ke toko-toko dan minimarket maupun supermarket dan dapat dijumpai di toko online seperti toko hijau atau toko orange. Produk ini diproduksi di wilayah Semarang. Konsep ekonomi kreatif diciptakannya penemuan coklat tempe ini dengan alasan ingin melestarikan suatu bahan makanan di Indonesia dengan cara menggabungkan rasa tempe yang sudah dikeringkan dengan coklat. Untuk soal rasa, coklat tempe ini memang sedikit mirip dengan coklat mete dan almond pada umumnya. Harga Ya, coklat silakan tempe ini ya. relatif murah dan terjangkau, tapi kualitas dan rasa tidak murahan. Coklat tempe ini bisa menjadi teman saat kita sedang bad mood. Produk ini diproduksi dengan bahan-bahan yang premium dan higienis yang sangat terjaga. Bahan baku coklat ini tentu saja dari tempe dan coklat. Konsumen dapat membeli produk ini di toko-toko terdekat, minimarket, supermarket, dan juga terjual di toko-toko online shop. Oke, upaya pengembangannya pertama ada door to door atau pintu ke pintu dengan memanfaatkan relasi yang ada terhubung satu sama lain. Yang kedua, menarik konsumen dengan cara mengadakan training bisnis atau seminar di toko-toko tertentu dengan mencantumkan produk coklat tempe. Yang ketiga, membangun tim hubungan kerjasama yang baik. Jika ingin kita membentuk suatu perusahaan, kita perlu yang namanya tim dan kerjasama. Yang keempat, membangun sistem kerja suatu perusahaan dengan loyalitas dan profesional. Yang kelima, menarik perhatian para investor besar. Yang keenam, memiliki target omset dan profit yang tinggi walaupun dengan skala yang besar. Oke, ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini agak gila nih, cuman ini karena biasanya kalau Silverpin pakai almond sama PT. Ini kita cinta Indonesia, jadi Oh gitu tempe. ya. Ya, silakan ada yang bertanya? Ya. Nama ya? Nama saya Naila. Ya. Apakah sebelumnya kalian udah pernah mencoba bikin coklat tempe? Sebelum menjual. Ya, Bu. Ya. Kita belum mencoba. Atau pernah? Oh, iya. Tapi pernah Silakan. ngerasain. Oh, pernah ngerasain ya? Jadi rasanya 11-12 sama Dairy Milk Silverpin. Ya, itu kan agak coklat kere because itu pakai tempe bukan almond. Ya. Dua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya. Jadi luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Luar biasa ya. Ya, benar-benar 4 jempol lah ya buat kalian ya. Tadi yang sudah membuat ide-ide bisnis ya. Yang ada yang cukup gila juga. Yang luar biasa ya. Baik, alhamdulillah untuk proyek sudah selesai, sudah dipresentasikan semuanya. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya pada pembelajaran hari ini. Yang pertama
kira-kira ada nggak yang kalian sukai ya dari pembelajaran hari ini ya? Silakan bisa angkat tangan ya. Ya. Nama ya? Hah? Saya yang sekali dari pembelajaran kali ini kita bisa dapat suatu tantangan dalam membuat suatu ide dalam bisnis. Oh ya, tantangan dalam membuat ide bisnis ya. Terima kasih ya, Ahya ya. Kemudian yang kedua, kira-kira dari materi tadi itu yang paling sulit yang mana ya? Ada yang berani menyampaikan? Ya. Menurut saya yang paling sulit itu upaya-upaya meningkatkan ekonomi. Saya belum terlalu pengalaman ya untuk kita sendiri. Oh ya, terima kasih ya. Baik, selanjutnya kira-kira kita dari awal sampai akhir ini tuh sudah belajar apa saja? Ada yang berani menyampaikan? Ya. Yang pertama ada konsep ekonomi kreatif, Ya. upaya-upaya yang dikembangkan sama ide bisnisnya apa aja. Oh ya, itu bisnisnya apa saja ya? Itu bisnis apa? Ya, tadi ide bisnis ekonomi kreatif ya. Ya. Baik, jadi sekali lagi terima kasih ya, sangat luar biasa ya tadi kalian ya dapat antusias ya dan mengeluarkan ide-ide bisnisnya ya yang luar biasa. Bahkan Pak Mustaqim ada yang belum terpikirkan ya sebelumnya ya, ada ide bisnis yang seperti itu ya, karena apalagi nanti di era digital ya dan sebagainya. Baik, tetap jaga kesehatan ya, kemudian tetap semangat dalam belajar ya. Masih semangat ya untuk belajar ya? Masih ya. Nanti untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa ya. Baik, terakhir, karena saya kira sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini, kita sebelumnya berdoa dulu ya. Minta tolong salah satu dipimpin doa. Baik, sekali lagi Pak Mustaqim, terima kasih ya atas antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan kalau siapa tahu ada yang di sini jadi pengusaha ya. Amin ya. Dengan ide bisnis tadi ya. Dari Pak Mustaqim kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.